Semakin banyak jamaah, justru semakin saya mau menutup yayasan ini, organisasi ini semakin besar. Terus ini pertanyaan lanjutan dari kami tim SRA itu kan waktu pelatihan mahir jenengan menyampaikan bahwa saya mau pamit dari KBRA dan saya mau uzlah. Itu kami dari semua tim itu merasa kehilangannya itu apa motivasi jenengan untuk pamit seperti itu? Baru ngomong gitu sudah merasa kehilangan. Ini berarti luar biasa kan begitu ya. Saya ini mau nangis deh ngomong seperti ini, ya Allah. Padahal belum hilang ya kan, masih ada di hadapan. Saya nggak bisa tertahan nanti. Nah, makanya begini, semakin banyak jamaah maka bukan semakin bagus organisasi atau yayasan, semakin banyak orang-orangnya, jamaahnya, murid-murid santrinya, itu berarti semakin hebat. Ya, semakin banyak subscribernya, ini berarti semakin wow, semakin sakti, semakin orang itu berilmu, semakin orang itu hebat. Bukan, ya, justru semakin banyak kemauan kuat saya untuk uzlah semakin besar. Semakin banyak jamaah, justru semakin saya mau menutup yayasan ini, organisasi ini semakin besar. Kenapa? Tanggung jawab saya besar otomatis. Semakin banyak jamaah, saya bagaimana cara membimbing mereka, karena mereka masuk ke wadah kita. Kita buat wadah untuk apa? Wadah ini untuk apa? Untuk main-main, untuk cari duit, untuk ngumpulin dana? Bukan. Tapi mereka ini manusia-manusia yang mengemban amanat, ilmu, warisan, manhaj, prinsip, akidah yang kita bawa dari guru-guru kita, kemudian kita ajarkan ke murid-murid kita. Maka mereka otomatis harus juga membawa amanat beban itu dengan sebaik mungkin. Dan kita yang mengarahkannya, karena kita estafet, ya, tersambung dari guru ke guru dan seterusnya begitu. Generasi berikutnya nanti, maka tim-tim kita yang akan juga membimbing generasi berikutnya dan seterusnya. Nggak main-main hal ini, tidak main-main hal ini, karena mereka ini bukan binatang, mereka ini manusia yang juga wajib kita bimbing kalau mereka perlu bimbingan, ya, dan kita arahkan. Adapun yang sama-sama memiliki ilmu dan manhaj yang sama, maka harus saling mendukung, harus saling mensupport untuk membimbing umat. Nah, kalau banyak jamaah yang masuk, berarti beban kita, amanat kita tambah besar, sehingga nanti tanggung jawab kita di akhirat juga besar. Disinilah kengerian kami, ya, kengerian pribadi saya sendiri untuk ada pikiran untuk menutup dan uzlah. Jangan sampai banyak lagi jamaahnya. Anda khawatir nanti pertanggungjawaban lebih besar nanti di akhirat begitu. Ya kan orang mengiranya ke jenengan itu dengan pelatihan online itu mencari masa, mencari jamaah, itu pripun ya? Begini, kami ini mengadakan pelatihan di mana-mana, di daerah-daerah, di kota-kota, itu bukan pakai proposal, ini ayo pelatihan ini, proposal ini, enggak, tapi undangan dari masyarakat, dan masyarakat di situ kepingin mendapatkan ilmu ini, maka dibentuklah panitia di sana, baru kami nanti datang sana sesuai undangan. Kok harus ada kontribusi? Nyetak ini pakai kontribusi, nyetak buku ini pakai uang, bukan pakai daun belimbing kan begitu, bukan pakai daun kelor atau daun bidara. Tapi kita ini pakai uang. 1000 orang coba kita mengeluarkan uang berapa? Sudah kita capek bensin keluar, pesawat, tiket pesawat, kemudian makan dan lain sebagainya, di jalan di luar hambatan dan sebagainya, ninggalkan keluarga, ninggalkan anak dan istri, sakit dan lain sebagainya, kurang istirahat, disuruh kemudian kenapa nggak gratis saja? Nah, berarti ini ibarat dia ya makan, dia nggak mau nyendok, dia nggak mau masak, dia nggak boleh ada yang panen, padi dan lain sebagainya. Jadi bangun tidur harus tersedia menu, entah itu dari mana, harus tersedia menu. Ini orang yang hidup yang logikanya nggak sehat begitu. Semua ada usaha, upaya saling mensupport, biaya saling mensupport gurunya. Kemudian mereka mendapat ilmu. Bukan gurunya dituduh cari duit. Nah, ini keliru. Kamu sudah ngambil ilmunya, kamu juga menuduh gurunya juga cari duit. Nah, ini salah fatal, salah besar. Karena mereka mengeluarkan uang, meninggalkan istri dan anak,
membayar teman-temannya, memberikan uang kepada yang ikut tim dan lain sebagainya, itu pakai uang, bukan pakai daun bidara, kan begitu. Nah, makanya penting sekali pelatihan ini. Kenapa kok ada online? Nah, satu, karena ini pandemi, ya. Kedua, banyak yang datang ke sini. Para guru-guru madrasah, ustadz, kiai datang ke sini minta ijazahan secara singkat. Saya pikir mungkin sedikit. Ternyata ada lagi datang dari jauh. Terus dikabarin dari temannya juga kepingin, akhirnya datang lagi ke sini minta ijazah secara khusus. Di masa pandemi di zona-zona merah ini bahaya, takutnya mereka dirazia di tengah jalan, dikarantina di tengah jalan. Kan jauh-jauh dari Kudus, dari Demak, dari Pekalongan, dari Jakarta, dari Sukabumi yang mau minta ijazahan, bahkan dari Subang, dari Jambi mau turun ke sini di masa-masa zona merah. Ya kan? Kalau mereka ada razia tengah jalan di karantina, bahaya mereka. Ataupun mereka membawa virus ke saya, terus saya positif kena, bahaya lagi, banyak yang kena nanti dari saya, kan begitu. Nah, daripada seperti itu akhirnya saya nanti dapat fitnah di kampung ini, banyak orang yang datang begini-begini, mending saya buat online, aman. Mending saya buat online. Ternyata antusias masyarakat luar biasa, dan bahkan yang ketinggalan info padahal sudah 2 hari yang lalu pelatihannya selesai, masih ada yang bertanya kapan pelatihan, padahal 2 hari baru selesai kemarin. Terus numpuk sampai beratus-ratus orang di situ. Nah, ini bukan kemauan kami, tapi kemauan mereka, begitu. Iya, saya sendiri saksinya ini. Nah, itu saksinya, karena saya kebetulan panitia. Dia sendiri panitianya. Ya, banyak yang jawab, apalagi ke Ustadz Mansur, Ustadz Gembur itu, Masya Allah. Baik. Terus ini lagi ya, tadi melanjutkan yang tentang jenengan mau pamit dari KBRA. Ini saya berandai-andai ya, itu jika memang terjadi jenengan tiba-tiba pamit dari KBRA, itu apa kira-kira untuk kami ya, maksudnya apa harus yang dilaksanakan kami sebagai praktisi jikalau memang jenengan harus pamit? Tidak semena-mena saya keluar kemudian meninggalkan begitu saja, tidak. Tentunya saya sudah membuat briefing, membuat instruksi program-program supaya anggota tetap terjaga amanatnya kepada para ketua pengurus pusat, kemudian para ketua PW wilayah, dan juga para ketua cabang dan ketua anak cabang. Tentunya sudah saya berikan nasihat, arahan, bimbingan, instruksi dan sebagainya, bagaimana cara mengelola, cara menjalankan amanat ini, yayasan ini, keluarga besar Ruqyah Aswajah ini, supaya tidak terkotori kalau seandainya saya berhenti, supaya tidak hancur kalang kabut ketika saya keluar dari KBRA, kan begitu. Maka di sini tentunya sudah kita bicarakan matang-matang, ya, sudah kita bicarakan matang-matang supaya nanti ini kamu harus ngatur di bidang ini, kamu harus begini, kamu begini, ini fokus di sini. Pelatihan mungkin tidak seterusnya, karena mungkin mereka akan nggak tertarik, karena mereka tertarik pelatihan dengan kami, kan, dengan saya pribadi sudah menjadi hal yang di hati mereka ini. Nah, makanya mungkin lebih fokus nanti di bidang sosial, bakti sosial, penanganan ruqyah massal, kemudian menerima keluhan-keluhan di masyarakat, membantu di masyarakat, sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya, difokuskan di situ. Dan tentunya yang paling kita tekankan adalah kekompakan dan keistiqomahan di dalam menjalani zikir-zikir, wirid-wirid, rutinitas, dan juga amalan-amalan yang dari guru-guru kami. Itu hal yang sangat penting yang harus dijaga. Kalau seandainya sosialnya hilang, di masyarakat hilang, nggak ada ruqyah, tidak ada bekam dan sebagainya, tetapi kekompakan hadir di majelis bersama para tim, membaca rotib haddat, tawasul, ini yang luar biasa, sudah sangat luar biasa untuk dijaga, dilestarikan. Gitu. Ya, jadi oh ya, sebelumnya kan jenengan dulu pernah juga bercerita bahwa mau menutup KBRA, bahkan mau sudah keluar dari grup atau sudah menghapus grup tersebut. Bahkan kemarin saya jenengan juga di grup KBRA juga ada yang mau ditutup sama jenengan, yaitu akhirnya jenengan kembali lagi ke KBRA, itu pripun ya? Iya, dulu sudah pernah saya tutup 2 kali. Grup ini sudah saya hapus 2 kali, saya vakum,
3 kali. Satu, saya keluar tidak ada kabar sekitar 2 mingguan, nggak ada yang berani WhatsApp saya, bahkan saya blok semuanya. Kemudian grup kejadian keduanya grup saya hapus, ketiganya sama saya hapus. Kenapa kok saya balik? Karena ternyata mereka nggak bisa tanpa saya. Tim-tim ini nggak bisa lepas dari saya. Arahan dari mulai bimbingan, dari mulai ilmu, dari mulai teknik, metode, prinsip, manhaj dan lain sebagainya tidak bisa pisah dari kita, dari kami, dari saya pribadi. Maka saya di situ mendapat dorongan yang kuat untuk balik kembali, dan juga dapat mimpi untuk jangan berhenti dan melanjutkan langkah ini, begitu, untuk berbuat baik, seperti itu. Ini lagi yang kemarin sempat fenomenal di pelatihan Mahir, yakni QR code itu ya, yang sempat viral dan teknik-tekniknya. Secara logika kan ya, kebetulan saya seorang orang akademisi di informatika. Itu secara logika kan hanya sebuah kode QR code yang tidak ada fungsinya ya. Kenapa itu bisa berfungsi dan berbagai macam testimoni dari praktisi yang luar biasa, bahkan ada yang sampai terpental kesurupan. Itu pripun? Iya, itu nggak asing sih sebenarnya bagi orang-orang kita Ahlussunnah Jamaah. Jangan barcode ya, tasbih saja, sendok saja, jika kita doakan dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki power yang luar biasa. Tasbih, sendok, tongkat dan sebagainya, serban begitu. Kenapa dibuat di barcode? Nah, ini mengikuti perkembangan zaman. Di barcode sini kita menitipkan doa, di situ meletakkan doa yang disamarkan di dalam simbol-simbol barcode ini, sehingga tidak ada yang bisa membaca kan gitu. Tetapi di situ mengandung ayat Al-Quran. Ketika kita padukan dengan ayat yang sesuai sebagai pembukanya, sensoriknya, maka di situ akan ada muncul energi yang sangat dahsyat luar biasa. Sama seperti misalnya ketika kita menulis jimat, ya, walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima, nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Walillahi waw sekian, lam sekian, kemudian ditulis angka, nomor-nomor semuanya, ditulis nomor semua. Padahal itu ayat Al-Quran, abajadun. Kemudian dilipat dan dibuat jimat. Ketika dipegang ataupun ini, efeknya, dampaknya luar biasa. Padahal itu cuma nomor-nomor saja. Kenapa? Itu hal yang tidak asing buat ahli suhu Ahlussunnah Jamaah. Jimat, tujuannya apa? Ketika dia masuk kamar mandi nggak ada masalah karena itu berupa nomor. Ketika terinjak nggak ada masalah karena itu berupa nomor. Tapi kalau ayat Al-Quran, injak dosa. Ayat Al-Quran di kamar mandi dosa, kan begitu. Tetapi kalau sudah ditutup dengan barcode, tujuannya supaya seperti itu, lebih praktis dan tidak berdosa kalau masuk ke kamar mandi atau keinjak dan lain sebagainya. Dan menutup ayat-ayat untuk tidak disalahgunakan, nanti dipakai sama orang ayat itu, dan ini berbahaya sekali kan begitu. Nah, kenapa nggak langsung? Kalau langsung ada buku maslak. Kenapa kok nggak langsung bacaan? Ada buku maslak, ada buku panduan, itu langsung. Kita membuat sesuatu hal yang praktis, yang saat digunakan itu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari begitu. Tidak terhalang dengan satu kondisi ini terhalang, kondisi ini tidak, tetapi bisa digunakan untuk semua kondisi begitu. Itu fungsinya barcode. Itu tidak takut seperti ini? Pastikah ada di sosmed yang nyinyir, ini juga kalau menggunakan ini kan bisa jadi syirik dengan teknologi seperti itu ya? Itu pripun ya? Ya nggak syirik, mereka harusnya syirik ketika melihat handphone mereka di Facebook, WhatsApp, kemudian ketergantungan dengan status, TikTok, itu harusnya lebih syirik gitu. Seolah-olah hidup mereka tujuannya untuk itu kan begitu. Sedangkan kita kan tidak tergantung dengan itu, dan kita tidak berpanduan seperti itu. Oh ini syirik begini. Kamu pakai helm juga syirik. Untuk apa kamu pakai helm? Ya memenuhi peraturan supaya jatuhnya kepala nggak sakit. Kamu juga walaupun bagaimanapun tetap kepala kamu juga bisa meskipun pakai helm. Kamu pikir kamu dengan pakai helm kepala kamu selamatkan begitu? Tidak, tapi ini adalah wasilah
Kaca saya pakai kacamata. Kenapa kamu pakai kacamata? Ya supaya terlihat. Ya kamu syirik. Kamu percaya bahwa kacamata itu menambah kekuatan penglihatan kamu. Syirik. Semua tidak ada yang menambah kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pakai kacamata. Kan begitu. Ya kamu nanti kalau sakit jangan ke rumah sakit. Kamu obatin sendiri. Ya. Itu syirik begitu kan. Ini semua adalah wasilah-wasilah. Wasilah-wasilah untuk mencapai satu tujuan tanpa kita meyakini wasilah itu sendiri gitu, secara independen. Ya, yang terakhir nih sudah jam 10.30. Iya. Hampir habis waktunya ini. Kami dari SRA itu apa motivasi buat kami, tim kami di SRA, dan kira-kira lebih ke depannya seperti apa itu ya? Iya. Teknologi canggih itu berkembang semakin pesat, apalagi di akhir zaman sekarang ini. Maka pemuda-pemuda ini dituntut di dalam memanfaatkan teknologi canggih ini untuk satu kepentingan dan kebutuhan di masyarakat umum, ya. Dan kita di bidang ini, perukiahan, di bidang pengobatan, sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, kita juga memanfaatkan teknologi canggih di dalam hal itu semua, agar manfaat ini lebih menyebar, lebih luas dimanfaatkan dan dihasilkan, diperoleh oleh masyarakat umum. Maka menjadi tantangan kita untuk menyaingi mereka-mereka yang di bidang lainnya selain ini. Bagaimana teknologi mereka gunakan dengan sebaik mungkin, canggih, sehingga orang tertarik. Padahal itu hal-hal yang sepele. Misal contoh gosip, isu, dan lain sebagainya, prank-prankan yang mungkin nggak manfaat, hanya buang-buang waktu menontonnya. Kenapa kita yang memiliki manfaat tidak bisa memfungsikan teknologi canggih untuk hal itu? Kalau memfungsikan hal itu dengan sebaik mungkin dan hasilnya luar biasa, ini adalah satu hal yang bisa mendapat nilai tinggi dan bisa membanggakan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita membuatkan wasilah, fasilitas di mana manfaat ini lebih luas dan besar? Maka kita harus lebih semangat. Jangan mengejar subscribernya atau monetasinya. Kita mengejar subscribernya kenapa? Supaya mereka ini menonton gitu. Bukan kita kejar subscriber untuk monetasi duit dolar, enggak. Kamu pikir rezeki hanya dari situ saja? Tidak, rezeki bisa dari mana saja. Rezeki bisa dari hasil ini, dari itu. Banyak buktinya kan begitu. Banyak orang yang nggak sekolah, lulus SD, mereka menjadi pimpinan. Tapi banyak orang yang lulus S1, S2, mereka menjadi bawahan. Bosnya malah yang nggak pernah sekolah sama sekali. Nah, itu banyak sekali seperti itu. Itu banyak sekali seperti itu. Dan rezeki tetap berjalan. Jangan berkeyakinan satu titik saja rezeki. Dan ini harus lebih semangat lagi SRA, ya, Santri Ruqyah Aswaja, supaya lebih memberikan manfaat, dan insya Allah besarnya nanti dengan besar manfaat dan maslahat, bukan dengan besar subscribernya begitu. Ya, sebelumnya ini kan kami tim SRA ada 2 yang belum menjadi praktisi. Mungkin jenengan bisa memberikan ijazaan sekarang atau nanti ya? Ya, nanti kita akan berikan ya, jangan sekarang. Nanti setelah acara, di luar acara ini kita akan berikan ya, insya Allah. Ya, terus ini ya, kami dari tim SRA ingin memberikan hadiah sedikit untuk panjenengan, meskipun boten dipakai kayaknya, tapi kami berharap panjenengan menerima ini. Sudah ngomong belum dipakai ya. Takut saya, karena kaos bukan gamis ya. Ya kan kaos, saya ini juga pakai kaos. Ini dari kami desain untuk jenengan, karena juga banyak yang ngantri. Mohon diterima. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya terima ya. Alhamdulillah. SRA ya. Santri Ruqyah Aswaja, bukan Sri Kandi Ruqyah Aswaja ya, tapi SRA. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Ya, terima kasih. Itulah sedikit kami berbincang-bincang dengan Kiai tentang ruqyah dan sebagainya. Dan cukup sekian, mudah-mudahan podcast kali ini bisa berdampak positif bagi pemirsa, sahabat SRA, dan juga bisa memberikan manfaat, dan juga mudah-mudahan dengan adanya ini kekangenan dari semua praktisi bisa tersalurkan, dan juga pertanyaan-pertanyaan bisa tersalurkan, dan juga mudah-mudahan semua robitoh kita semakin kuat tersambung kepada guru kita Kiai Ahmad Ibn Rushdi. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kami. Cukup sekian dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim, wa'afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.